Selain saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan lanjutan kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati memberikan keterangan terbarunya hari ini. Beberapa saksi diragukan oleh majelis hakim terkait kejujurannya. Dan untuk membahas persidangan hari ini kita juga telah tersambung dengan kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selamat siang, Bang Roni. Selamat siang. Baik, terima kasih Bang Roni telah bergabung bersama kami. Bang Roni melihat komposisi dari saksi yang dihadirkan saat ini, tanggapannya seperti apa? Ya, kalau saksi yang dihadirkan kan saya tadi memperhatikan Mas Jason terkait dengan ADC ya. Bahwa yang disampaikan ini kan sebenarnya tidak jauh berbeda yang sudah disampaikan di pemeriksaan agenda Richard Eliezer ya. Terkait senjata, kemudian terkait dengan isolasi, kemudian fakta-fakta yang terjadi di Magelang sebenarnya tidak jauh dengan sudah disampaikan pada Richard Eliezer. Ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Richard Eliezer ya. Baik, Bang Roni, apa yang menjadi catatan yang katakanlah bisa dibilang unik gitu, atau justru sangat menggelitik dari pantauan Anda selaku kuasa hukum Eliezer? Ya, saya fokus kepada saksi yang ADC ya, atau polisi ya, yang mantan ajudan dan juga driver ya. Tapi kalau saksi yang dari ART memang dari awal kami sudah meragukan keterangannya, jadi kita tidak terlalu memperhatikan. Karena apa? Karena itu masih kerja di rumahnya FS dan PC kan, jadi terkait dengan keterangannya menurut kami majelis hakim juga akan menilai ya. Tetapi patokan kami adalah keterangan yang sudah diperiksa di agenda persidangan Richard Eliezer ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi hakim bisa melihat bahwa ketika diperiksa di Richard Eliezer, Baradae ini saksi ini lebih berkata lebih lepas ya, lebih berkata jujur ya. Tetapi kan kalau bersaksi di hadapannya PC atau FS tentunya kan ada keraguan-keraguan atau ada rasa segan, itu pastinya kan psikologi itu kan pasti terjadi. Tetapi kalau di Richard Eliezer kan kemarin sudah disampaikan semuanya ya. Sehingga juga pun berarti sepakat dengan yang dikatakan oleh Bang Jamin Ginting tadi, sebetulnya akan lebih memberikan kelegaan secara efek psikologis ketika terdakwanya dipersilahkan untuk keluar dari ruangan pemeriksaan terlebih dahulu, betul. Baik, Bang Roni, tapi betul, secara garis besar melihat keterangan-keterangan dari para saksi ini sebenarnya melegakan nggak untuk pihak Richard Eliezer? Iya, kalau fokus kami kan terkait dengan peristiwa di Saguling, kemudian peristiwa di Duren 3 ya. Karena disitulah sebenarnya peran dari klien saya dalam peristiwa pidana ini. Kalau kejadian di Saguling kan disampaikan bahwa Daden melihat Ricky Rizal bersama Richard Eliezer naik ke atas kan ke lantai 3. Kemudian yang di rumah Duren 3, Daden juga sampaikan bahwa naik mobil, tapi kami perlu sampaikan bahwa klien kami itu yang dipanggil terakhir, jadi duduknya di jok yang belakang. Tapi itu nanti disampaikan waktu keterangannya Richard Eliezer. Terus kemudian sampai ke rumah Duren 3, kemudian terjadi penembakan. Kemudian yang saksi dari Roma menyampaikan bahwa melihat senjata AS jatuh, memakai sarung tangan. Nah, kemudian juga mendengar tembakan lebih dari 5 kali. Nah, itu sebenarnya patokan kami, keterangan-keterangan itu yang menjadi catatan kami untuk menjadi bukti petunjuk bahwa penembakan itu tidak dilakukan oleh Richard Eliezer sendiri, tetapi penembakan itu dilakukan juga oleh Ferdy Sambo ya. Kalau terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang, memang sudah sangat jelas bahwa Richard Eliezer tidak mengetahui apa-apa. Ini jangan buktikan dengan keterangan-keterangan saksi. Kemudian kejadian yang di Saguling, dia kan dipanggil sama Ricky Rizal kan. Nah, terus kemudian yang disampaikan terkait dengan swab, bahwa ada 4 orang yang melakukan swab itu adalah PC, RR, kemudian almarhum Joshua sama Susi. Yang jadi pertanyaannya kan kok 2 yang si KM sama RR tidak di swab, tapi tadi kan disampaikan karena mereka ada mau balik ke Magelang kan, tapi menurut kami agak kurang masuk diterima logika karena mereka kan melakukan aktivitas di dalam rumah ya. Kan biasanya itu orang kan sebelum masuk rumah itu swab dulu.
Ya, Ketika seluruh sudah aman anggota baru yang bisa memang berinteraksi. ada di tempat yang sama begitu ya, seharusnya melakukan tes PCR. Baik. Iya, iya Mbak Widya, harusnya kan seperti itu kalau orang eh, yang ada keluar dari kota, keluar dari kota kan pastinya kan seperti itu ya. Jadi logika-logika seperti itu yang sederhana yang kami berpikir. Tetapi nanti Oke. kita uji di kesaksian Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Dan Baik. yang menarik ini kan bahwa di penembakan di Rumah Duren 3 kan saksi dari Kuat Maruf dan Ricky Rizal kan menyampaikan tidak melihat. Kemudian kalau kita menyimak lewat pengacaranya Ricky Rizal sempat menyampaikan bahwa ke distrek karena dipanggil lewat HT kan. Tetapi kan waktu pemeriksaan Romer minggu lalu waktu di agendanya Richard Eliezer kita sudah menanyakan kepada saudara Romer apakah memanggil saudara Ricky Rizal lewat HT, disampaikan bahwa tidak. Nah ini sebenarnya fakta-fakta ini yang terungkap di persidangan menjadi catatan majelis hakim dalam Baik. menilai kualitas saksi yang dihadirkan. Baik. Dan kualitas keterangan tentunya yang Pasti. disampaikan ya. Nah Baik. ini berbicara Iya, soal iya. menggali keterangan, saya mau ke Bang Jamin Ginting. Bang, jadi what's next-nya? Ini para terdakwa sudah, eksepsinya semuanya sudah ditolak, kemudian sudah ada beberapa yang menjalani pemeriksaan saksi, dan kemudian nanti akan ada pemeriksaan saksi ahli juga. Nah kalau Bang Jamin Ginting melihatnya proses yang selama ini bergulir dari pemeriksaan saksi keluarga Yosua, pemeriksaan ajudan, ART, dan pihak-pihak lain, itu apakah sudah komposisinya, sudah mekanismenya sudah ideal begitu? Dan next-nya apa nih kira-kira Bang Jamin Ginting yang juga ikut menentukan proses berikutnya? Ya, tentu hal ini sudah sesuai karena sesuai dengan KUHP sendiri yang pertama sekali harus diperiksa adalah korban. Karena korbannya sudah meninggal dunia, maka keluarga korban yang dihadirkan untuk memberikan keterangan bahwasanya benar ada korban, korbannya siapa, dan apa hubungan korban tersebut dengan kejadian yang ada. Lalu yang kedua adalah kapan terjadinya tindak pidana dilakukan, siapa saja yang ada di TKP tersebut ya. Maka dihadirkanlah para orang-orang yang berada di tempat tersebut selain terdakwa ya, yang akan diperiksa belakangan, yaitulah ajudan-ajudan yang berada di rumah tersebut. Di situ ada Deden, ada Romer, Prayogi, Farhan. Nah setelah itu baru nanti ditarik lagi ke belakang lagi, ke lebih luas lagi kejadian sebelum itu, 4 atau 3 atau berapa hari sebelum kejadian tersebut, apa yang dilakukan yang ada kaitan dengan terdakwa tersebut. Tadi sudah diterangkan, ada kaitan-kaitan, ada ulang tahun, pernikahan, bagaimana mereka melakukan itu. Nah, karena pasal yang didakwakan ini adalah pasal 340 perencanaan, hakim harus menggali di mana titik simpul antara perbuatannya itu dengan rencana pembunuhannya. Nah, melalui dari saksi-saksi ini, nanti ada keterangan-keterangan yang bisa menjadikan petunjuk bagi hakim tentang adanya rencana-rencana pembunuhan tersebut. Contoh, ya, kalau nanti Susi terangkan terkait dengan adanya Ibu TC menelepon, ya, menelepon FS terkait dengan apa yang dia alami, lalu ada pertemuan-pertemuan di Saguling tentang rencana pembunuhan, lalu tadi Romer juga bercerita adanya FS membawa senjata dengan sarung tangannya, adanya. Nah, itu kan menunjukkan suatu rentetan rencana-rencana pembunuhan. Nah, itulah yang akan disambungkan antara suatu titik simpul satu dengan titik simpul lainnya, ditarik garis dan didasarkan didukung kepada saksi dan bukti-bukti lain, maka memberi keyakinan bagi hakim bahwasanya ini benar ada pembunuhan yang direncanakan sebelumnya. Nah, itulah rentetan yang harus dibuktikan oleh jaksa. Diuraikan simpulnya tadi kalau mengutip pernyataan dari Bang Jamin Ginting, connecting the dots. Saya ingin kembali lagi ke Bang Roni. Bang Roni sudah mendengarkan informasi terkini terkait aktifnya kembali nomor almarhum. Ini terindikasi dari kuasa hukum Yosua, Bang Yonatan tadi mengatakan bahwa tiba-tiba nomor almarhum ini keluar dari sebuah grup. Tanggapan Anda? Ya sebenarnya mau kita sampaikan bahwa klien saya kan handphonenya juga ikut disita ya. Jadi bukan ketika penembakan, setelah penembakan 2 hari setelah penembakan, kemudian klien saya itu handphonenya disita, kemudian dikasih handphone yang baru
yang iPhone Pro Max ya. Itu jadi bukan sebagai reward ya. Jadi klien saya handphonenya juga ikut disita. Nah, kami juga mempertanyakan di mana posisi handphone klien kami kan. Hari ini kan kami mendengar dari berita bahwa handphone dari almarhum Joshua itu ternyata masih aktif. Kami berharap bahwa dalam proses persidangan ini secara terbuka, maka hal-hal yang menjadi ganjil atau menjadi hal-hal yang menjadi aneh kan, tentunya hakim bisa memerintah pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi, menghadirkan alat bukti yang dianggap hilang atau dihilangkan. Nah, harapan kami seperti itu. Jadi kalau seandainya masih ada hal-hal yang belum terungkap, karena percakapan di WhatsApp itu sangat penting karena ada teleponan antara saudara FS sama PC kan. Kalau seandainya itu bisa dibuktikan, menurut saya kasus ini akan menjadi terang ya, tidak perlu berlama-lama lagi terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi. Ini kan antara PC dan FS. Baik, terima kasih Bang Roni Talapesi, kuasa hukum Eliezer, dan juga Bang Jamin Ginting. Sekali lagi terima kasih pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami di Newsline. Salam sehat selalu, selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.